Oke, kita akan menganalisa sifat dalam prinsip pendayagunaan website Kementerian mengenai Kominfo. Disusun oleh kelompok 5. Di halaman pertama ada kata pengantar. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami sebagai penulis sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Makalah ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan, kalimat, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka, kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar dapat dilakukan perbaikan dalam makalah ini. Oke, kita akan lanjut ke bab 1, yaitu latar belakang pendahuluan. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya usability atau kegunaan situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika atau biasa dikenal Kominfo sebagai salah satu portal informasi atau layanan digital utama yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dalam era transformasi digital yang semakin berkembang, kebutuhan masyarakat dan akses informasi yang cepat, mudah, dan akurat, lembaga pemerintahan menjadi semakin krusial. Situs web Kominfo memainkan peran strategis dalam menyediakan berbagai layanan publik seperti informasi kebijakan, regulasi, pendaftaran layanan, telekomunikasi, hingga berbagai inisiatif yang berkaitan dengan literasi digital. Namun meskipun situs web ini memiliki beragam fungsi dan informasi penting, masih sering ditemukan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan situs web Kominfo secara optimal. Tantangan-tantangan seperti tata letak yang tidak intuitif, struktur navigasi yang rumit, serta waktu muat halaman yang kurang efisien dapat menghambat pengalaman penggunaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek usability situs web belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pengguna. Usability atau kegunaan merupakan salah satu elemen kunci dalam merancang antarmuka pengguna yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mudah diakses, efektif, dan efisien untuk digunakan dengan melakukan evaluasi usability pada situs web Kominfo diharapkan dapat diidentifikasi berbagai kendala. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat pemerintah Republik Indonesia yang membidangi urusan dengan ruang lingkup sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Pada 1945 sampai 1999, informatika sebelumnya bernama Departemen Penerangan. Di tahun 2001 hingga 2005 berganti nama menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi dan Departemen Komunikasi dan Informatika Depkominfo 2005 sampai 2009. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, yang sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh Budi Aris Setiadi, dan untuk pertama kalinya Presiden RI menunjukkan Wakil Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wamenkominfo, dan sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh Nezar Patria. Kemudian tanggal 19 Agustus 2024, Presiden RI juga menunjuk Angga Raka Prabowo sebagai Wamenkominfo untuk membantu tugas Menkominfo. Rumusan masalah dalam Kominfo ada 2. Bagaimana hasil pengukuran usability sistem terhadap website Kominfo menggunakan metode skala Likert. 2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem yang ada pada website Kominfo. Tujuan
Tujuan agar pembaca mendapatkan informasi mengenai seberapa besar tingkat usability terhadap studi kasus, dan duanya agar pembaca mengetahui dan familiar dengan interaksi manusia dan komputer. Oke, lanjut di bab 2. Pertama ada interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Kedua, antarmuka. Sebuah antarmuka penghubung atau interface adalah sebuah titik, wilayah, atau permukaan di mana dua zat atau benda berbeda bertemu. Dia juga digunakan secara metafora untuk pembatasan antara benda. Kata interface kadangkala biasanya dalam bidang teknik disingkat menjadi I per F. Bentuk kerja dari interface berarti menghubungkan dua atau lebih benda pada suatu titik atau batasan yang terbagi, atau untuk menyiapkan kedua benda untuk tujuan tersebut. Prinsip-prinsip antarmuka. Ada juga beberapa prinsip dari antarmuka yang harus dipahami, terutama yang dapat membuat hasil maksimal dari tampilan yang dibuat. 1. User compatibility. Antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. 2. Produk compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan, karena dengan adanya aplikasi software diharapkan dapat menjaga produk yang dihasilkan produk yang jauh lebih baik. Ketiga, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. 4. Workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manual dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan, dan sebuah aplikasi software engineer harus memikirkan bagaimana rangkaian pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Jangan sampai user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Selain itu, user jangan dibingungkan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak, dan semestinya menu-menu merupakan urutan dari rangkaian pekerjaan. Dengan workflow compatibility dapat membantu seorang user dalam mempercepat pekerjaannya. 5. Konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam menjalankan sistem menggunakan aplikasi sistem yang berbeda di setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Ada pula yang menggunakan aplikasi yang sama di divisi yang berbeda. Seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Familiarity.
Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi user. 7. Simplicity. Kompleksitas suatu aplikasi akan menimbulkan frustasi pada user itu sendiri. Maka dari itu gunakan sistem default pada aplikasi yang dirancang. Maksudnya adalah sediakan dan utamakan fungsi-fungsi yang benar sesuai dengan tugas dari user. Usahakan agar tidak menampilkan semua fungsionalitasnya. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana tetapi mempunyai kekuatan atau bobot. 8. Direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. User ingin sekali aplikasi yang dihadapinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik user tersebut. Selain itu, sifat dari user yang suka merubah atau mempunyai rasa bosan. 9. Kontrol. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi hal itu akan berakibat sangat fatal karena salah memasukkan data satu digit atau satu karakter saja, informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah. 10. YCWYG. What you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Informasi yang dicari atau yang diinginkan harus sesuai dengan usaha dari user pada saat mencari data dan juga sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem atau software. Yang mendasar di sini adalah harus sesuai dengan kemauan dan pilihan dari user. 11. Flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting bagi user. Dengan keterbatasan fisik, ini berarti mengizinkan banyak kontrol dari user yang mendukung untuk menggunakan aplikasi yang kita rancang dan mampu mengakomodir kemampuan user yang lain. 12. Responsiveness. Setelah memberikan input atau memasukkan data ke aplikasi, sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Selain teknologi komputer semakin maju sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia, software yang dibangun pun harus mempunyai reaksi tanggap yang cepat. Hal ini didasari pada sifat manusia yang semakin dinamis atau tidak mau menunggu. 13. Invisible technology. Menyembunyikan detail teknis dari suatu sistem merupakan hal yang sangat direkomendasikan dalam membuat user interface, sehingga user tidak memiliki rasa khawatir dan ketakutan untuk menggunakan aplikasinya. 14. Protection. Suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangunnya. Nyaman di sini suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi. Seorang user akan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Misal ketika user melakukan detailing atau menghapus file.
tanpa sengaja tidaklah menjadi kekacauan yang berarti karena misal ada recovery tools seperti undo, recycle bin, dan lain-lain atau are you sure. Potensi di sini lebih menjaga kenyamanan user ketika menggunakan aplikasi sistem, khususnya data-data berupa file. 15. Easy of learning and easy of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudahan dalam memahami ikon, menu-menu, alur, data software, dan sebagainya. Sesudah mempelajari, user dengan mudah dan cepat menggunakan software tersebut. Jika sudah memahami, tentunya akan membantu proses menjalankan sistem dengan cepat dan baik. Secara garis besar, pengembangan antarmuka perlu memperhatikan berbagai hal sebagai berikut. A. Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, tentunya yang ada hubungannya dengan psikologi kognitif, tingkat perseptual, serta kemampuan motorik pengguna. Berbagai informasi yang berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog yang cukup lebar, seperti ragam dialog, struktur, isi tekstual dan grafis, waktu tanggap, dan kecepatan tampilan. C. Penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama antara calon pengguna atau user dan perancangan sistem serta peranti bantu yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pembuatan prototipe. Teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi proses prototipe yang telah dilakukan yaitu secara analitis berdasarkan pada analisis atas transaksi dialog secara empiris menggunakan uji coba pada sejumlah kasus, umpan balik pengguna yang dapat dikerjakan dengan tanya jawab maupun kuesioner, dan beberapa analisis yang dikerjakan oleh ahli antarmuka. Usability. 1. Pengertian usability. Usability merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengamati atau menilai tingkat kemudahan dan banyaknya kesalahan dalam penggunaan suatu sistem atau aplikasi, atau merupakan tingkatan kemampuan khusus dari sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh penggunaannya secara mudah dan dengan tujuan agar penggunanya sesuai dengan apa yang diinginkan. Usability didefinisikan melalui 3 komponen, diantaranya A. Learnability, menjelaskan tingkat kemudahan bagi pengguna dalam memenuhi tugas-tugas dasar ketika pertama kali pengguna berinteraksi dengan hasil desain atau aplikasi. B. Flexibility, menyediakan banyak cara kepada user dan sistem untuk bertukar informasi. C. Robustness, tingkat dukungan yang diberikan kepada user agar dapat menentukan keberhasilan maupun tujuan yang diinginkan. 2. Tujuan pengukuran usability. Pengukuran dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dari usability yang dapat mempengaruhi antara interaksi sistem dengan pengguna. Pada hasil perancangan aplikasi, pengukuran dengan melakukan uji coba perangkat lunak kepada sejumlah partisipan dengan melakukan pengamatan, lalu partisipan mengisi kuesioner agar dapat memberikan hasil dari gambaran tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan situs atau website. Kemudian masukan dari partisipan dapat digunakan sebagai umpan balik untuk melengkapi persyaratan fungsional atau kebutuhan interaksi terhadap pengguna. 3. Ciri dengan usability tinggi. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri produk yang memiliki usability tinggi. A. Efektivitas. B. Efisiensi. C. Engagement. D. Toleransi error. E. Kemudahan untuk dipelajari. 4.
Mengapa usability sangat penting? User mungkin saja menyelesaikan tujuannya dengan baik. Kepuasannya juga bisa maksimal. Selain itu, seorang developer juga diuntungkan oleh usability. Pasalnya, ia bisa menjadi salah satu penentuan suksesnya sebuah sistem. Bisnis juga bisa mendapatkan manfaatnya. Produk dengan usability tinggi bisa membuat pelanggan betah. Pada akhirnya kompetitor bisa kalah karena pengguna setia dengan produk kami. 5. Usability testing. Usability testing adalah sebuah tahap pengujian software yang dilakukan oleh developer dengan melibatkan langsung user yang menggunakan aplikasi tersebut. Tujuan ini untuk menemukan permasalahan kegunaan dengan mengumpulkan data kualitatif, kualitatif dan kuantitatif serta menentukan kepuasan pengguna dari produk tersebut. 2. Learnability. Kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. Prinsip dari learnability. A. Predictability. Mendukung user untuk menentukan efek dari future action berdasarkan catatan atau sejarah interaksi sebelumnya. B. Synthesability. Mendukung user untuk memperkirakan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. C. Familiarity. Pengetahuan dan pengalaman user dalam domain berbasis komputer dan dunia nyata lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem yang baru. D. Generalizability. Mendukung user untuk menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi ke situasi yang mirip. E. Konsistensi. Kemiripan dalam perilaku input atau output yang muncul dari situasi atau tugas objektif yang sama. 1. Learnability. A. Predictability. Laporan statistik TIK yang berkala. Kominfo menyediakan data statistik terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Dengan adanya laporan berkala ini, pengguna bisa mengantisipasi tren dalam industri TIK yang mungkin berdampak pada strategi bisnis atau inisiatif digital. B. Synthesability. Dokumen kebijakan dan rencana strategis. Kominfo menyediakan dokumen kebijakan dan rencana strategis yang mencakup visi jangka panjang, tujuan, serta sasaran program. Dengan menggabungkan informasi ini, pengguna dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang arah kebijakan Kominfo di masa depan. C. Familiarity. Tombol pencarian di posisi standar. Tombol pencarian biasanya ditempatkan di pojok kanan atas situs, memudahkan pengguna untuk menemukan dan menggunakan penempatan ini, memanfaatkan desain yang familiar bagi sebagian besar pengguna internet. D. Generalizability. Sistem kategori berita yang terstruktur. Berita dan artikel yang diunggah Kominfo dikelompokkan ke dalam kategori seperti regulasi TIK dan literasi digital yang umum digunakan pada platform berita. Dengan sistem kategorisasi yang sama, pengguna dapat menggeneralisasi pengalaman mereka dari situs berita lain dan dengan cepat menemukan informasi yang relevan. Konsistensi. Setiap halaman di situs Kominfo memiliki tema visual yang konsisten seperti warna, tata letak, dan font yang sama. Ini membantu pengguna merasa nyaman dan mengenali ciri khas situs meskipun pindah antar halaman. Flexibility menyediakan banyak cara user dan sistem untuk bertukar informasi. Prinsip-prinsip dari flexibility dialog interaktif memungkinkan user terbebas dari kendala-kendala buatan atau artifisial pada dialog input yang
dipaksakan oleh sistem. Prinsip terkait atau unsur primitiveness, multithreading, kemampuan sistem untuk mendukung interaksi user yang berhubungan dengan lebih dari satu task satu saat waktu. Prinsip yang terhubung adalah concurrent, fast, interleaving, multimodality. C. Task migratability, kemampuan untuk melewatkan atau memberikan kontrol dari eksekusi task yang diberikan sehingga menjadi task internal user atau sistem atau berbagai antar kedua. D. Substitutivity, memungkinkan nilai-nilai values equivalent antara input dan output yang masing-masing secara bebas dapat disubstitusi. Prinsip yang terkait adalah presentasi pekerjaan sesama kesempatan opportunity. Bagian E. Customizability, kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Prinsip yang terkait adalah adaptivitas, adaptabilitas. Sudah. 2. Flexibility, dialog interface atau inisiatif dialog. Informasi interaktif website menyediakan informasi interaktif seperti FAQ yang membantu pengguna mendapatkan jawaban secara langsung. B. Multithreading atau multithreading, beberapa topik pembicara website mendukung berbagai topik yang bisa diakses secara bersamaan, memberikan pengguna kemampuan untuk menjelajahi berbagai aspek dari layanan Kominfo. Bagian C. Task migratability, navigasi yang jelas. Website ini memiliki struktur navigasi yang memudahkan pengguna untuk berpindah antar halaman yang menyelesaikan tugas dengan efisien. Pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang relevan tentang kebijakan, program, dan layanan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Substitutivity, website menyediakan aksesibilitas lain seperti shortcut keyboard untuk navigasi yang bisa menggantikan penggunaan mouse bagi pengguna dengan keterbatasan mobilitas. Bagian E. Customizability, personalized content, website ini bisa disesuaikan dengan minat pengguna melalui fitur yang memungkinkan pengguna untuk memilih topik atau dengan layanan yang relevan dengan mereka. Robustness, tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan goal yang diinginkan. Oke, prinsip-prinsipnya ada 1. Observability, kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dan representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Prinsip yang terkait adalah browsability, static atau dynamic defaults, reliability, persistence, operation visibility. 2. Recoverability. Recoverability adalah kemampuan user untuk melakukan koreksi bila kesalahan telah dikenali. Prinsip yang terkait adalah reliability, forward dan backward recovery, commensurate effort. 3. Responsiveness. Bagaimana user mengetahui menyadari laju komunikasi dengan sistem. Prinsip yang terkait adalah stabilitas. 4. Task conformance, tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang user ingin lakukan dan dengan cara yang user ketahui. Prinsip yang terkait adalah task completeness dan task accuracy. Lanjut ke analisis prinsip usability pada website Kominfo. Kita langsung ke robustness. Oke. Sini observability atau keteramatan. Website memberikan feedback langsung pada pengguna tentang status suatu tindakan. Misalnya, saat mengunduh dokumen, ada indikator progres atau notifikasi setelah unduhan selesai, seperti gambar 2.4 ini. Dan gambar 2.5 menjelaskan terdapat log saran yang sering dikunjungi pengguna untuk memudahkan user menemukan berita yang sedang dicari. Yang kedua,
recoverability atau pemulihan. Website Kominfo dapat memulihkan diri setelah adanya gangguan jaringan atau data seluler yang mati. Contohnya ada pada gambar 2.6. 3. Responsiveness atau responsivitas. Website Kominfo dirancang responsif sehingga tetap terlihat dan mudah digunakan pada berbagai ukuran layar, baik di desktop maupun perangkat mobile. Seperti pada gambar 2.7 yang dimana responsif terhadap perangkat mobile. Yang terakhir ada task conformance atau kesesuaian tugas. Website ini menyediakan fitur dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti berita terkini, peraturan, layanan publik, dan fasilitas kontak, yang memang sering dicari oleh masyarakat. Setiap fitur ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan website Kominfo. Contohnya pada gambar 2.8. Di 2.7 ada skala Likert. Skala Likert merupakan skala respon psikometri pada penelitian yang digunakan dalam kuesioner dan dipakai untuk mengukur pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dipakai untuk penelitian disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik. Tahapannya yaitu sebagai berikut. Sangat kurang bernilai 1, kurang bernilai 2, cukup bernilai 3, bagus bernilai 4, sangat bagus bernilai 5. Masuk ke bab 3. 3.1 ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian bersifat kuantitatif, adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data, numerik atau kuantitatif, yang bertujuan untuk menemukan pola, menguji hipotesis, dan membuat prediksi berdasarkan data yang terukur. Penelitian ini sering digunakan metode seperti survei eksperimen, dan kuesioner dengan skala tertentu untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara statik. Menurut Sugiono 2019, penelitian kuantitatif adalah proses penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme dan bertujuan untuk menguji hipotesis menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner atau observasi dan analisis data yang dilakukan secara statistik. Penelitian ini menekankan pada pengukuran yang tepat dan dapat diulang untuk menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Oke, di 3.2 ada flowchart. Di halaman ini adalah gambar halaman utama. Dan ini halaman pencarian, halaman berita, halaman profil, halaman kinerja, halaman layanan, halaman transformasi digital, halaman informasi publik, halaman regulasi, halaman regulasi. Lanjut ke 3.2 kuesioner learnability. 1. Apakah layout dan navigasi di website Kominfo memungkinkan Anda untuk menebak dengan mudah di mana informasi yang Anda cari berada? Pilihannya sangat kurang, cukup, bagus, sangat bagus. Di nomor 2, ketika Anda mengklik menu layanan publik, apakah Anda bisa memprediksi jenis layanan yang akan ditampilkan berdasarkan label atau ikon yang ada? Pilihannya sangat kurang, cukup, bagus, sangat bagus. Di nomor 3, jika Anda memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di halaman utama, apakah Anda dapat memprediksi bahwa seluruh konten di website akan otomatis diterjemahkan dengan konsisten? Pilihannya sangat kurang, cukup, bagus, sangat bagus. Nomor 4, apakah tombol atau link di website Kominfo selalu memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi Anda? Misalnya, membuka halaman baru atau menampilkan informasi yang relevan. Pilihannya sangat kurang, cukup, bagus, sangat bagus. Di nomor 5, setelah mengunjungi beberapa halaman, apakah Anda bisa dengan mudah memprediksi jalur navigasi untuk menemukan informasi terkait topik yang Anda minati? Oke, lanjut pertanyaan dari flexibility. Di sifat
multi threading. Di nomor 1, seberapa lancar pengalaman Anda dalam membuka beberapa tab atau halaman berbeda dalam situs Kominfo tanpa mengalami lag atau error. 2. Seberapa baik situs Kominfo memungkinkan Anda mengakses beberapa layanan seperti berita, pengumuman, dan e-layanan sekaligus tanpa kendala. 3. Seberapa baik situs Kominfo mendukung pengguna yang ingin membuka dokumen atau berita sambil tetap membuka halaman utama. 4. Seberapa efisien situs web Kominfo dalam memuat beberapa halaman atau fitur yang berbeda pada waktu yang bersamaan. 5. Seberapa baik situs Kominfo memungkinkan pengguna membuka halaman laporan dalam satu sesi tanpa kesulitan. Ini contoh pertanyaan surveinya ya di Robusnas, yaitu ada 1 observability. Contohnya ada di sini, apakah website Kominfo menyediakan data yang cukup untuk memantau performa situs secara real time seperti waktu muat halaman server. Ya, ini masuk ke observability. Ya, ini ada contohnya. Apakah dia menyediakan data yang cukup untuk memantau performa situs seperti memuat halaman. Di sini pilihannya ada sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Ya, ini ada beberapa contohnya juga. Mungkin kita lewatin aja. Yang kedua, prinsip yang kedua, contohnya ini salah satunya adalah seberapa cepat website Kominfo merespon saat Anda mengunjungi halaman utama atau mengklik tautan penting, misalnya menu utama atau halaman berita. Ya, seberapa cepat ya dia responnya gitu, masuk ke responsiveness. Ini ada pilihannya sangat kurang, cukup, baik, sangat baik. Ya, ini juga contoh soalnya ada 5 setiap prinsip. Ini yang ketiga, task conformance. Salah satunya adalah seberapa jelas dan mudah dipahami instruksi atau petunjuk website Kominfo saat Anda mencoba untuk menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya mengisi formulir, mencari informasi, atau mengakses layanan. Task conformance. Ya, ini contoh gambarnya. Yang di sini masih sama, sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Ini soal-soal kedua, ketiga, dan sampai 5-nya. Ini ada juga recoverability. Salah satunya contohnya adalah apakah website Kominfo memiliki prosedur yang jelas untuk pemulihan jika terjadi kegagalan sistem atau gangguan layanan. Recoverability. Ini contoh gambarnya ya, jika terjadi gangguan layanan apakah prosedur yang dimiliki oleh Kominfo jelas. Pilihannya masih sama, sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Baik, lanjut untuk bab seterusnya, perhitungan data berdasarkan Google Form. 4.1 skala Likert atau metode perhitungan presentase dan interval. Pada sebuah penelitian, metode perhitungan situasi suatu kuesioner atau untuk menghitung sikap tentunya sangat diperlukan, namun acuan tersebut tidak sembarang didapatnya. Banyak blog atau website yang memberikan panduan di internet, akan tetapi semua itu tidak jelas dari mana referensinya. Melihat hal tersebut, terkadang kita merasa sulit untuk menemukan berbagai referensi yang jelas. Di sini saya akan sedikit membantu dalam hal menjelaskan tentang skala Likert, baik metode perhitungannya, presentase, jawaban yang diberikan oleh responden atau penilaian, serta bagaimana menentukan interval jawabannya. Sebelum masuk perhitungan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu skala Likert menurut para ahli. Nomor 1. Perhitungan skala Likert menurut Sugiono pada bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D tahun 2012 yang diterbitkan oleh Alphabeta di Bandung, HAL 93, menjelaskan bahwa skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang
atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Sedangkan menurut Dane Bertram pada jurnalnya Likert Skala menjelaskan bahwa psychometric response scale primarily used in questionnaire to evaluate participants' preferences or the degree of agreement with a statement or set of statements. Likert scale are a non-comparative scaling technique and are unidimensional atau only measure a single trait in method. Respondents are asked to indicate their level of agreement with a given statement by way of an ordinal skala, yaitu skala responden psikometri, terutama digunakan dalam kuesioner untuk mendapatkan referensi peserta atau tingkat kesempatan dengan pernyataan atau set pernyataan. Skala Likert adalah teknik skala non-komparatif di unidimensional atau hanya untuk mengukur sifat tunggal. Secara alami, responden diminta untuk menunjukkan tingkat kesepakatan melalui permintaan yang diberikan dengan cara skala ordinal. Dari dua pengertian di atas, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa skala Likert merupakan metode perhitungan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk mengetahui skala sikap suatu objek tertentu. Penentuan skor jawaban. Skor jawaban merupakan nilai jawaban yang akan diberikan oleh responden. Menurut Sugiono dijelaskan pada bukunya bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan skor dari tiap jawaban yang akan diberikan. Contohnya, sikap yang akan kita pakai yaitu setuju. Selanjutnya kita menentukan banyaknya jawaban pada tiap pertanyaan yang akan kita berikan. Misalnya 5 skala, berarti sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup. Jika pertanyaan yang diberikan bersifat susah untuk memberikan jawaban, otomatis responden cenderung statik. Oleh karena itu, kita dapat memberikan pilihan jawaban yang banyak, misal 7 atau 9 jawaban dari tiap pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk agar responden dapat memberikan penilaian sesuai dengan kriteria mereka berdasarkan pilihan yang ada. Lihat tabel di bawah. Di sini akan saya jelaskan tentang skala jawaban. Sangat kurang nilainya 1, kurang nilainya 2, cukup nilainya 3, bagus nilainya 4, sangat bagus nilainya 5. Skor ideal. Skor ideal merupakan skor yang digunakan untuk menghitung skor, untuk menentukan rating skala dan jumlah seluruh jawaban. Untuk menghitung jumlah skor ideal atau kriterium dari seluruh item digunakan rumus berikut, yaitu skor kriteria sama dengan nilai skala kali jumlah responden. Seandainya skor tertinggi adalah 5 dan jumlah responden 103, maka dapat dimaksimumkan menjadi nilai skala kali jumlah responden 1 kali 103. Nilai kriteria 103, skala sangat kurang. 2 kali 103, nilai kriterium 206, skalanya kurang. Nilai skala kali jumlah responden 3 kali 103, nilai kriterium 309, skalanya cukup. Nilai skala kali jumlah responden 4 kali 103, nilai kriterium 412, skalanya bagus. Nilai skala dan jumlah responden
5 kali 103, nilai kriterium 515, skalanya sangat bagus. Selanjutnya semua jawaban responden dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam rating skala dan ditentukan daerah jawabannya. Rating skala selanjutnya, skor yang telah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam rating skala berikut. Rating skala berfungsi untuk mengetahui hasil data angket dan wawancara secara umum dan keseluruhan yang didapat dari penilaian angket atau kuesioner dan wawancara dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai jawaban 0 dikurang 103, skalanya sangat kurang. 104 dikurang 206, nilai skala kurang. Nilai jawaban 203 dikurang 309, skalanya cukup. Nilai jawaban 310 dikurang 412, skalanya baik. Nilai jawaban 413 dikurang 515, skalanya sangat baik. Presentase persetujuan. Sedangkan untuk mengetahui jumlah jawaban dari para responden melalui presentasi, yaitu digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%. Keterangan P presentase, F frekuensi dari setiap jawaban angket, N jumlah skor ideal, 100 bilangan tetap. 4. Hasil survei. 4. Satu. Diagram penilaian. A. Biodata responden. Gambar di bawah ini menunjukkan email dari responden. Jadi bisa dilihat email pertama adalah Dawa Seri, Ayu Lestari Balikpapan, Erika Zairana Syah, Jumaya Syah, Adif Syira, Darul Loris, Nailu Farha. Jadi gambar di bawah ini bisa menunjukkan nama lengkap dari responden tersebut. Faira Aryani, Muhammad Khayatul Maki, Rahma Nurita Dewi, Jumaira, Jozer Belri Larsen, Rizal Ardianto, Nurmainti Putra, dan Nurmilawati. 1. Pertanyaan dasar. Jadi Anda bisa melihat nama-nama lengkap dari semua responden yang telah kami kumpulkan. Kedua, umur. Umur responden terdiri dari berbagai macam umur. Dari umur 18 dengan kuantitas 7 responden, 25 dengan kuantitas 7 responden, 37 dengan kuantitas 6 responden, 32 dengan kuantitas 5 responden, 48 dengan kuantitas 4 responden, 29 dengan kuantitas 4 responden, 31 dengan kuantitas 3 responden, 23 dengan kuantitas 3 responden, 39 dengan kuantitas 3 responden, 40 dengan kuantitas 3 responden, 42 dengan kuantitas 3 responden, 34 dengan kuantitas 4 responden, 22 dengan kuantitas 3 responden, 24 dengan kuantitas 3 responden, 53 dengan kuantitas 2 responden, 21 dengan kuantitas 2 responden, 45 dengan kuantitas 2, 27 dengan kuantitas 2. Dengan umur 33, kuantitas respondennya adalah 4, 35 dengan kuantitas 4, 17 dengan kuantitas 2, 50 dengan kuantitas 2, 30 dengan kuantitas 2, 20 dengan kuantitas 2, 20 lagi, 30 dengan kuantitas 2, 19 dengan kuantitas 4, 46 dengan kuantitas 3, 38 dengan 1, 41 dengan 1, 20 dengan kuantitas 1, 16 dengan kuantitas 1, 18 dengan kuantitas responden 1 lagi, 69 dengan 1, 49 dengan 1, 56 dengan 1, 44 dengan 1, 28 dengan 1. Termuda ada 15 dengan kuantitas responden 2, 26 dengan kuantitas responden 3. Jenis kelamin
Jenis kelamin responden kita adalah perempuan terbanyak dengan jumlah 67 dan laki-laki dengan jumlah 36. Status para responden kita adalah bekerja dengan jumlah 84 responden, mahasiswa dengan jumlah 11 responden, siswa dengan jumlah 8 responden. Domisili terbanyak pada responden kita adalah Balikpapan dengan hampir 100, yaitu 95 responden. Samarinda dengan 1 responden, Mojokerto dengan 1, Penajam dengan 1, Bandung dengan jumlah 1, PPU dengan jumlah 1, Tangerang dengan jumlah 1, Tanah Grogol dengan jumlah 1, Jakarta dengan jumlah 1. Pertanyaannya ke-6, apakah Anda pernah mengunjungi situs Kominfo? 47 orang menjawab iya, 35 orang menjawab tidak, dan 21 orang menjawab mungkin. Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi Kominfo? 33 orang menjawab iya, 38 orang menjawab tidak, dan 32 orang menjawab mungkin. 8. Jika belum pernah, apa alasan Anda tidak menggunakan aplikasi Kominfo? 58 orang menjawab tidak mengetahui. 21 responden menjawab dengan tidak tertarik. 12 responden menjawab dengan konten tidak sesuai. 12 responden menjawab dengan tidak menyukai aplikasi Kominfo. 9. Apakah Anda ingin melanjutkan survei ini guna membantu kami agar dapat melakukan evaluasi tampilan sistem untuk keperluan penelitian? 61 responden menjawab dengan antusias tertarik. 18 responden menjawab tidak ada waktu. 17 responden menjawab sangat antusias. 7 responden menjawab dengan tidak tertarik. 10. Bagaimana menurut Anda dengan pertanyaan survei dari kami guna mengetahui penilaian Anda terhadap tampilan aplikasi Kominfo guna penelitian pengembangan user interface design dan usability system? 56 orang menjawab baik, 26 menjawab sangat informatif, 17 orang menjawab cukup membingungkan, dan 4 orang menjawab sangat buruk dan membingungkan. Lanjut, penilaian mengenai prinsip learnability. Pada soal nomor 1 yang menjawab sangat kurang berjumlah 9,7% atau 10 orang. Yang menjawab kurang bernilai 14,6% atau sekitar 15 orang. Yang menjawab cukup ada 36,9% atau perkiraan 38 orang. Yang menjawab baik berjumlah 20,4%, yang ada 21 orang. Yang menjawab sangat baik berjumlah 18,4%, yang berjumlah 19 orang. Di soal nomor 2 yang menjawab sangat kurang berjumlah 13,6%, yang berjumlah 14 orang. Yang menjawab kurang sekitar 18,4% atau 19 orang. Yang menjawab cukup sekitar 32% atau 33 orang. Yang menjawab baik sekitar 22,3% atau sekitar 23 orang. Yang menjawab sangat baik 13,6% atau 14 orang. Lanjut ke nomor 3 yang menjawab sangat kurang sekitar 16,5% atau berjumlah 17 orang. Yang menjawab kurang berjumlah 13,6% atau 14 orang. Yang menjawab cukup 26,2% sekitar 27 orang. Yang menjawab baik sekitar 25,2% atau 26 orang. Yang menjawab sangat baik sekitar 18,4% atau 19 orang. Di nomor 4 yang menjawab sangat kurang 8,7% atau 9 orang.
Yang menjawab kurang 15,5% atau 16 orang. Yang menjawab cukup ada 40,8% atau sekitar 42 orang. Yang menjawab baik 19,4% atau 20 orang. Yang menjawab sangat baik 15,5% atau 16 orang. Lanjut di nomor 5, yang menjawab sangat kurang sekitar 13,6% atau 14 orang. Yang menjawab kurang 13,6% atau sekitar 14 orang. Yang menjawab cukup 31,1% atau 32 orang. Yang menjawab baik 28,2% atau sekitar 29 orang. Yang menjawab sangat baik 13,6% atau sekitar 14 orang. Lanjut ke rating skala di nomor rating skala di nomor 1. Yang menjawab sangat bagus ada 19 orang. Berdasarkan di atas di skala dikali nilai. Jadi 19 kali 5 sama dengan 95. Lanjut ke yang menjawab bagus. Ada 21 orang. Berdasarkan di atas dikali 4 menghasilkan 84. Yang menjawab cukup ada 38 orang. Dikali 3 menghasilkan 114. Yang menjawab kurang ada 15 orang. Dikali 2 yang menghasilkan 30. Yang menjawab sangat kurang ada 10. 10 dikali 1 menghasilkan 10. Keterangannya bagus. Lanjut ke nomor 2. Yang menjawab sangat bagus berdasarkan di atas dikali 5. Jadi 14 kali 5 menghasilkan 70. Lanjut ke bagus, ada berdasarkan di atas dikali 4. Jadi 23 dikali 4 sama dengan 92. Lanjut ke cukup dikali 3. Jadi 33 kali 3 sama dengan 99. Lanjut ke kurang, ada 19 dikali 2 menghasilkan 38. Yang sangat kurang ada 14 dikali 1 hasilnya 14. Total keseluruhannya 313. Menurut rating skala di atas, keterangannya bagus. Lanjut di nomor 3. Sangat bagus ada 19. Dikali 5 sama dengan 95. Bagus ada 26 dikali 4 sama dengan 104. Cukup 27 dikali 3 menghasilkan 81. Kurang 14 dikali 2 sama dengan 28. Sangat kurang 17 dikali 1 sama dengan 17. Total keseluruhannya menghasilkan 230. Menurut keterangan rating skala di atas, menghasilkan cukup. Lanjut ke nomor 4. Sangat bagus 16 dikali 5 sama dengan 80. Skala jawaban bagus 20 dikali 4 sama dengan 80. Yang menjawab cukup 42 dikali 3 126. Yang menjawab kurang 16 dikali 2 sama dengan 32. Sangat kurang 9 dikali 1 menghasilkan 9. Total keseluruhan pada soal nomor 4 327. Lanjut ke nomor 5. Sangat bagus 14 dikali 5 sama dengan 70. Yang menjawab bagus 29 dikali 4 116. Cukup 32 dikali 3 menghasilkan 96. Kurang 14 dikali 2 sama dengan 28. Sangat kurang 14 dikali 1 menghasilkan 14. Total keseluruhan pada soal nomor 5 324. Menurut keterangan rating skala di atas, menghasilkan bagus. Lanjut ke rata-rata nilai presentase learnability. Presentase didapat dari nilai ideal dibagi 515 dikali 100%. 515 didapat dari jumlah responden yang berjumlah 103 dikali jumlah jawaban yang bertotal 5. Di nomor 1
menghasilkan 65%, di nomor 2 61%, di nomor 3 45%, di nomor 4 ada 63%, di nomor 5 ada 63%. Lanjut ke total keseluruhannya, rata-rata keseluruhan, rata-rata nilai ideal learnability 333,04. Rata-rata presentasenya 65%. Oke, lanjut di hasil kuesioner pertanyaan dari flexibility di nomor 26. Yang menjawab sangat kurang ada 9,7% yang berjumlah 10 orang. Yang menjawab kurang ada 8,7% yang berjumlah 9 orang. Yang menjawab cukup berjumlah 35% yang berjumlah 36 orang. Yang menjawab baik ada 36% berjumlah 33 orang. Yang menjawab sangat baik ada 14,6% yang berjumlah 15%. Lanjut di nomor 27, yang menjawab sangat kurang ada 10,7% yang berjumlah 11 orang. Yang menjawab kurang ada 15,5% yang berjumlah 16 orang. Yang menjawab cukup ada 35% berjumlah 36 orang. Yang menjawab baik ada 22,3% berjumlah 23 orang. Yang menjawab sangat baik ada 16,5% yang berjumlah 17 orang. Di nomor 28, yang menjawab sangat kurang ada 15,5% yang berjumlah 16 orang. Yang menjawab kurang ada 21,4% yang berjumlah 22 orang. Yang menjawab cukup 26,2% yang berjumlah 27 orang. Yang menjawab baik ada 21,4% yang berjumlah 22 orang. Yang menjawab baik, sangat baik ada 15,5% yang berjumlah 16 orang. Lanjut di nomor 29. Yang menjawab sangat kurang ada 14,6% yang berjumlah 15 orang. Yang menjawab kurang ada 11,7% yang berjumlah 12 orang. Yang menjawab cukup 25,2% yang berjumlah 26 orang. Yang menjawab baik ada 30,1% yang berjumlah 31 orang. Yang menjawab sangat baik 18,4% yang berjumlah 19 orang. Lanjut di nomor 30. Yang menjawab sangat baik ada 13,6% yang berjumlah 14 orang. Yang menjawab kurang ada 11,7% yang berjumlah 12 orang. Yang menjawab cukup ada 25,2% yang berjumlah 26 orang. Yang menjawab baik ada 31,1% yang berjumlah 32 orang. Yang menjawab baik, yang menjawab sangat baik 18,4% yang berjumlah 19 orang. Oke, sekarang ke rating scale dari pertanyaan flexibility. Di nomor 1, jumlah orang yang menjawab sangat kurang dikali dengan nilai dari jawaban. Jadi 10 kali 1 sama dengan 10. 9 kali 2 sama dengan 18. 36 kali 3 sama dengan 108. 33 kali 4 132. 16 kali 5 80. Dan nilai idealnya adalah 348. Keterangan bagus.
Oke, lanjut di nomor 2. 11 kali 1 11, 16 kali 2 32, 36 kali 3 108, 23 kali 4 92, 17 kali 5 85. Nilai ideal adalah 328. Keterangan bagus. Di nomor 3, 16 kali 1 adalah 16, 22 kali 2 44, 27 kali 3 81, 22 kali 4 88, 16 kali 5 80, dan hasil nilai ideal ada 309. Keterangan cukup. Lanjut nomor 4. 15 kali 1 adalah 15, 12 kali 2 24, 26 kali 3 78, 31 kali 4 124, 19 kali 5 95. Keterangan bagus dan nilai ideal adalah 336. Di nomor 5, 14 kali 1 14, 12 kali 2 24, 26 kali 3 78, 32 kali 4 128, 9 kali 5 95. Nilai ideal adalah 339. Keterangan bagus. Oke, lanjut di rata-rata nilai persentase dari flexibility. Persentase didapat dari nilai ideal dibagi 515 dikali 100%. 515 didapat dari jumlah responden yang berjumlah 103 dikali jumlah jawaban yang bertotal 5. Di flexibility nomor 1, nilai ideal ada 348 dan hasil persentase ada 68%. Di jawaban nomor 2, soal nomor 2, 328 dan hasil persentase 64%. Di nomor 3, nilai ideal adalah 309, persentase berjumlah 60%. Dan di nomor 4 ada 336 nilai ideal, persentase 65%. Nomor 5, 339 nilai ideal, persentasenya 66%. Jadi rata-rata dari persentase adalah 68% dan rata-rata dari nilai ideal adalah 350,6. Oke. Perhitungan rata-rata keseluruhan dari flexibility adalah rata-rata nilai ideal 350,6. Rata-rata persentase 68%. Pertanyaan lanjutan mengenai robustness. Oke, kita lihat di sini ya. Di observability, pertanyaan soal nomor 1, apakah website Kominfo menyediakan data yang cukup untuk memantau performa situs secara real time seperti waktu muat, halaman server. Sini kita lihat keterangannya sangat kurang 13, kurang 12, cukupnya 34, bagus 24. Total kita ada 103 orang yang mengisi survei. Seberapa efektif top up, pengunduhan. Ini ada diagramnya. Ya, contoh-contohnya. Nih. Responsiveness. Seberapa cepat website Kominfo merespon Anda mengunjungi halaman utama atau mengklik tautan penting, misalnya menu utama. Ini hasil-hasilnya. Mungkin bisa langsung dibacakan di hasil akhirnya ya di sini. Nih, perhitungan data berdasarkan Google Form. Jadi di sini sama, kita pakai sangat kurang itu 1 nilainya, kurang itu 2, cukup itu 3, bagus itu 4, sangat bagus itu 5. Jadi kita gitu. Dan ini ada kriteriumnya dari nilai skala kali jumlah responden.
Sangat kurangnya kita ada di 103, kurangnya di 206, cukupnya di 309, bagusnya di 412, dan sangat bagusnya ada di 515. Ini rating scale-nya sama tapi dibuat seperti ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke robustness. Oke, ini udah masuk ke robustness ya, sama seperti tadi. Sangat SK ini adalah sangat kurang dari skala 0 sampai 103. Kurang ini dari skala 104 sampai 206, cukup 207 sampai 309, baik 310 sampai 412, dan sangat baik ada di 413 dan 515. Kita mulai ke mungkin prinsip yang pertama dan pertanyaan yang pertama ya. Di sini ada hasilnya. Di sini contoh ini sangat kurang dengan hasil 13, kurangnya 24 nilainya, cukupnya 102, bagusnya 96, dan sangat bagusnya 95. Jadi kita peroleh total hasil di sini 330, yaitu bagus ya. 330 masih masuk ke bagus. Nomor 2 kita masuk ke 364, juga masih di bagus, hanya bagus. 3, soal nomor 3 kita juga mendapat hasil 333, dimana masih di skala bagus. Soal nomor 4 337 tetap sama, masih di skala bagus. Nomor 5 juga 332 di skala bagus. Kita langsung masuk ke prinsip kedua, responsiveness. Di sini kita memperoleh hasil 363, sama masih di skala bagus. Nomor 2 344 skala bagus. Nomor 3 juga masih skala bagus di 351. Nomor 4 353 masih di skala bagus, dan nomor 5 juga masih di skala bagus di 316. Masuk lagi ke prinsip ketiga, yaitu task conformance. Masih kita dapat nilai di sini 333, masih bagus. Nomor 2 cukup karena kita mendapat nilai 283 ya, di lumayan rendah daripada sebelumnya. Dan ini di 3 kita masih dapat bagus, 4 masih bagus, dan 5 juga masih bagus. Yang terakhir recoverability. Di sini kita dapat 334, bagus. Nomor 2 masih bagus, nomor 3 juga bagus, nomor 4 dengan skala bagus juga, dan nomor 5 dengan skala bagus juga. Dan ini ada tabel 3 dimensi. Di sini ada mungkin kesimpulan atau semuanya ya dari soal tadi. Kita di sini. Oke. Ini ada rata-rata nilai presentasi. Ini robustness. Robustness-nya di sini nomor 1 kita dapat 64%, nomor 2 71%, nomor 3 65%, nomor 4 65, dan 5 64%. Di recoverability kita dapat 70%, nomor 7 67, nomor 8 68, nomor 9 69, dan nomor 10 61. Dengan ini mungkin bisa dilihat perhitungannya. Dengan rata-ratanya kita di sini dapat nilai idealnya dengan 336,95, dan persenannya di robustness ini kita dapat persentase 65%. Ya, di sini ada rata-rata nilai ideal sama yang kayak tadi. Rata-rata keseluruhan nilai ideal 340.42, dan rata-rata keseluruhan presentasi ada di 66%. Oke. Mungkin penjelasan dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Oke, terakhir di bab 4 itu penutupan. Kesimpulan.
Penelitian ini mengevaluasi usability pada website Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dengan mengacu pada prinsip-prinsip utama usability, yaitu learnability, flexibility, dan robustness. Berikut adalah poin-poin utama berdasarkan masing-masing prinsip. 1. Learnability. Website Kominfo menunjukkan tingkat kemudahan yang cukup baik bagi pengguna baru dalam memahami tata letak dan fitur-fitur utama. Hal ini terlihat dari navigasi yang menggunakan elemen desain familiar seperti tombol pencarian standar dan struktur kategori berita. Namun, prediktabilitas beberapa fitur seperti terjemah otomatis dan konsisten tombol masih perlu ditingkatkan. 2. Flexibility. Situs ini memberikan beberapa opsi fleksibilitas, seperti kemampuan untuk membuka berbagai halaman secara bersamaan dan fitur aksesibilitas alternatif atau shortcut keyboard. Namun, integrasi lebih baik antar fitur seperti sinkronisasi antara antar perangkat dapat meningkatkan pengalaman pengguna. 3. Robustness. Dari segi robustness, situs Kominfo sudah memiliki mekanisme pemulihan seperti responsif terhadap berbagai ukuran layar dan indikator progres saat mengunduh dokumen. Namun, efisiensi sistem dalam menangani gangguan teknis seperti error server atau jaringan dapat lebih dioptimalkan. Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa website Kominfo telah berhasil memenuhi sebagian besar aspek usability dasar, tetapi masih ada ruang untuk pengembangan, terutama dalam hal kecepatan, konsistensi, dan personalisasi. Saran berdasarkan hasil penelitian dan prinsip-prinsip usability berikut adalah saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan usability website Kominfo. 1. Learnability. Perbaiki tata letak navigasi agar lebih intuitif, misalnya dengan memperjelas label dan ikon pada menu utama. Tingkatkan konsistensi hasil tombol atau link agar sesuai dengan ekspektasi pengguna, seperti menampilkan halaman yang relevan secara konsisten. Perlunya peningkatan konsistensi penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. 2. Flexibility. Tambahkan fitur sinkronisasi yang memungkinkan pengguna melanjutkan aktivitas di perangkat lain tanpa kehilangan progres. Tingkatkan opsi personalisasi seperti kemampuan pengguna untuk memilih informasi yang ditampilkan di halaman utama berdasarkan preferensi. Perlunya informasi mengenai kebutuhan yang dibutuhkan user untuk memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan. 3. Robustness. Implementasikan mekanisme pemulihan yang lebih efisien seperti cache otomatis saat terjadi gangguan server. Percepat waktu muat halaman untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, terutama pada perangkat dengan koneksi lambat. 4. Kustomisasi atau aksesibilitas. Tambahkan opsi pengaturan visual seperti ukuran teks, tema warna, atau mode kontras tinggi untuk mendukung pengguna dengan keterbatasan fisik. Kesediaan alternatif aksesibilitas seperti mode audio atau teks sederhana untuk informasi penting. Perlu adanya peningkatan sistem ketika lonjakan pengguna tinggi. Dengan implementasi saran-saran tersebut, website Kominfo diharapkan dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, efisien, dan inklusif sekaligus mendukung transformasi digital yang diusung pemerintah.